Tahu nggak kalian, kalau ternyata pernah ada seseorang yang bisa mengendalikan sebuah elemen air dan dia juga bisa ikut terbang. Yes, kalian itu nggak salah denger nih. Jadi ada seorang pria nih yang bernama Don Decker yang pernah membuat warga sekitar resah dikarenakan konon dia dapat membuat sebuah hujan di dalam ruangan dan juga konon dia bisa ikut terbang. Benarkah orang ini adalah seseorang yang bisa mengendalikan sebuah elemen air selayaknya seorang avatar? Ataukah mungkin dia ini sebenarnya seseorang yang sedang kerasukan? Mengingat ketika dia mengendalikan elemen airnya ini, dia selalu tidak sadar. So, semua kejadian aneh ini dimulai pada kematian seorang pria tua bernama James Kisok pada tanggal 24 Februari tahun 1983. Kisok memiliki seorang cucu bernama Don Decker. Pada saat kematian sang kakek, Don Decker yang saat itu berusia 21 tahun, ternyata sedang mendekam di penjara akibat kasus pencurian. Namun dikarenakan hukuman yang cukup ringan yang dialami oleh Don Decker, akhirnya pihak kepolisian memberikan izin kepada Don Decker untuk bebas sementara demi mengurus sang kakek yang sedang dimakamkan. Singkat cerita ya, setelah Don Decker ini sudah mengurus pemakaman sang kakeknya ini, ternyata kebingungan untuk mencari tempat tinggal sementara dikarenakan pada saat itu tidak ada rumah yang bisa menampung seorang narapidana yang sedang dibebaskan sementara. Namun dikarenakan Don Decker ini adalah seseorang yang sangat gigih, akhirnya dia berhasil menemukan tempat tinggal yang cukup layak. Rumah itu ternyata milik temannya sendiri, yaitu Bob dan Jenny Keefer. Bob dan Jenny adalah pasangan suami istri. Nah, keanehan pun mulai terjadi di suatu malam di rumah itu. Jadi ya, Don Decker dan keluarga Keefer yang saat itu berada di ruang keluarga tiba-tiba merasakan sesuatu yang ganjil di ruangan itu. Suhu di ruangan itu mendadak sangat dingin. Dan tak selang berapa lama ya, tiba-tiba muncul tetesan air di atap dan tembok di ruangan itu. Bob Keefer yang melihat kejadian ini ternyata berusaha berpositif thinking dan mengatakan kalau mungkin aja ini adalah kesalahan daripada yang ada di rumah itu. Melihat hal ini, Bob langsung menghubungi sang pemilik asli dari rumah ini untuk melaporkan keanehan dan kejadian di rumah ini. Mendengar hal tersebut, sang pemilik rumah yang bernama Ron Van Wy bergegas ke rumah itu. Namun setelah dilakukan pemeriksaan di ruangan itu, ia tidak menemukan penyebab timbulnya tetesan air dari atap rumah. Ia pun juga menemukan tetesan air ini ternyata bukan berasal dari atap juga, namun juga keluar dari tembok serta lantai di rumah itu. Menyadari ada hal aneh yang ada di rumah itu, Ron Van Wy kemudian menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan kejadian ini kepada mereka. Segera aja ya, pihak kepolisian mengutus dua perwiranya untuk datang ke lokasi kejadian. Petugas polisi itu bernama Richard Walworth dan juga John Bojan. Kedua polisi ini yang sudah datang ke lokasi langsung tuh memeriksa dan menyelidiki kejadian-kejadian aneh yang ada di rumah itu. Namun ya, seperti sang pemilik rumah, pihak kepolisian tidak menemukan keanehan-keanehan yang aneh di rumah itu. Bahkan ya, ketika dicek keadaan pipanya, mereka tidak menemukan kerusakan ataupun keanehan juga yang ada di dalam rumah itu. Setelah ditelusuri lebih dalam, pihak kepolisian menemukan fakta kalau hujan-hujan ataupun rintik-rintik air ini ternyata juga muncul di dinding-dinding yang ada di rumah itu. Seperti yang aku sebutkan di awal tadi. Namun bedanya pada kali ini, hujan-hujan ataupun rintik-rintik air ini muncul pada garis horizontal yang dimana hal ini melawan hukum gravitasi. Kedua petugas polisi ini langsung aja kebingungan dan keheranan melihat fenomena aneh yang ada di rumah itu. Kedua petugas kepolisian ini yang masih keheranan dan kebingungan melihat kejadian yang satu ini memutuskan untuk memanggil salah satu atasan mereka untuk melihat kejadian aneh yang ada di rumah itu. Singkat cerita ya, ketika atasan mereka ini sudah tiba dan dilakukan olah TKP lebih dalam di rumah itu, pihak kepolisian meminta Don Decker dan juga pasangan Keefer untuk pergi dari rumah itu dan mengungsi ke salah satu kafe terdekat yang ada di rumah itu. Hal ini dilakukan untuk menenangkan ketiga orang ini. Mendengar permintaan dari pihak kepolisian, Bob Keefer dan istrinya beserta Don Decker akhirnya berangkat ke kafe. Sementara sang pemilik rumah yaitu Ron Van Wy dan istrinya memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu sambil terus memantau apa yang terjadi. Namun anehnya, sepeninggalan Don Decker dan pasangan Keefer, perlahan rintik hujan di rumah itu mulai berhenti. Hal ini membuat petugas
kepolisian berkesimpulan bahwa penyebab hujan di rumah itu pastilah salah satu dari antara pasangan Kiefer ataupun Don Decker. Sementara itu ya, sesampainya di kafe, keanehan pun mulai terjadi juga. Sang pemilik kafe yang bernama Pam Scrovano terkejut tatkala melihat Don Decker yang duduk di salah satu kursi yang ada di kafe itu. Sang pemilik terkejut karena hujan mulai turun di dalam kafe itu. Air-air mulai datang dari bagian tembok dan juga lantai kafe. Ia juga bahkan melihat ada sesuatu yang ganjil pada Don Decker pada hari itu. Ia melihat Don Decker pada hari itu seperti seseorang yang sedang kerasukan. Pam yang melihat keanehan ini kemudian langsung lari ke arah kasir dan mengambil salibnya dan dilemparkan ke arah Don Decker. Ketika salibnya ini sudah dilemparkan ke arah Don Decker, tiba-tiba salibnya ini terbakar dan meninggalkan bekas luka di dada Don Decker. Hal ini secara tidak langsung ya mengkonfirmasi mungkin aja ya di dalam tubuh Don Decker bersemayam seorang iblis yang mungkin aja merasuki tubuhnya dan memberikan kekuatan untuk mengendalikan air yang ada di sekitarnya. Lalu yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah kejadian aneh yang ada di kafe ini cukup berhenti sampai situ aja? Well, jawabannya ya enggak. Bahkan ya setelah ini ada kejadian yang lebih aneh di dalam sel penjaranya. Jadi beberapa hari setelah izin keluar penjaranya sudah berakhir, Don Decker kemudian kembali masuk ke dalam penjara. Seorang sipir penjara yang bernama Dave Kinhold yang tak percaya mendengar cerita dari Don Decker ini kemudian menantangnya untuk kembali menciptakan hujan dan melayang di udara. Dan sekali lagi ya, Don Decker menunjukkan kemampuannya dan membuat sang sipir menjadi sangat-sangat ketakutan. Bahkan ya, sang sipir langsung menghubungi salah satu pendeta yang ada di penjara itu demi untuk memecahkan kasus yang satu ini. Sang pendeta yang mendengar kejadian ini langsung aja tuh datang ke TKP. Ketika sudah sampai di lokasi, sang pendeta meminta Don Decker untuk melakukan kemampuannya ini lagi. Hal ini dikarenakan pada saat itu sang pendeta tidak sempat untuk melihat kemampuannya ketika sudah berada di lokasi. Karena tidak punya banyak pilihan ya, Don Decker kemudian langsung menunjukkan kemampuannya, yaitu menunjukkan rintik-rintik air di dalam selnya dan juga dibarengi dengan kemampuannya untuk terbang di udara. Setelah melihat kejadian aneh yang satu ini, sang pendeta yang saat itu kebingungan dan juga takjub kemudian menyimpulkan kalau Don Decker ternyata sedang kerasukan oleh seorang iblis. Dan karena hal ini, sang pendeta memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran setan. Singkat cerita ya, setelah dilakukan ritual pengusiran setan, Don Decker langsung tidak sadarkan diri. Dan juga ya, setelah dia baru sadar dari pingsannya, seluruh kemampuannya yang bisa mengendalikan air dan juga bisa terbang ternyata menghilang bersamaan dengan iblis yang bersemayam di tubuhnya. Peristiwa misterius ini setidaknya telah disaksikan secara langsung oleh 9 orang. Orang-orang ini sebagian besar masih hidup dan dapat mengkonfirmasi perihal peristiwa misterius ini yang terjadi pada tahun 1983. So, itu adalah kejadian supernatural yang dimana mengisahkan seseorang yang dapat mengendalikan air dan juga bisa ikut terbang. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika aku sudah upload video baru. Dan jangan lupa nih untuk selalu menonton video di sampingku ini, yang dimana aku sangat rekomendasikan buat kalian tonton, karena ya ini adalah kejadian supernatural yang sekali lagi sangat-sangat menarik bila kalian tonton. Terakhir, nama aku Rafli and I'll see you guys next time. Adieu.